Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, tata cara membayar kafarah jima'. Kafarah jima' adalah seperti kafarah zihar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yuzhiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina." Orang-orang yang melakukan zihar kepada istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Ya, zihar itu adalah ketika mengatakan, ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti, ya, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Di masa jahiliyah, perkataan seperti ini adalah kalimat untuk menceraikan, ya, sang istri. Karena ketika mengatakan bahwa punggung si istri tersebut sama seperti punggung ibu dari si suami, maka sama saja mengatakan bahwa si suami tersebut tidak mau mendatangi lagi istrinya. Akan tapi ketika Islam, ya, datang, Islam ketika syariat Islam turun, maka zihar seperti ini itu bukan kalimat talak, akan tetapi, ya, orang yang mengucapkan kalimat zihar seperti ini, dia wajib untuk membayar kafarah zihar. Ya. Maka wajib atas mereka untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Ya, jadi wajib untuk membayar kafarah zihar sebelum si suami boleh mendatangi kembali istrinya. Ya, mendatangi ini maksudnya jima', ya. Jadi yang pertama adalah memerdekakan seorang budak. Demikianlah apa yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya untuk memberi makan 60 orang miskin. Maka dari ayat ini, ya, kita simpulkan, ya, membayar kafarah jima' dapat dilakukan dengan yang pertama adalah membebaskan budak. Jika tidak mampu, ya, bisa jadi tidak mampu secara finansial untuk membebaskan budak, atau tidak mampu karena memang budaknya tidak ada. Alhamdulillah di zaman ini sudah, ya, tidak ada lagi perbudakan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jika ada uzur syar'i seperti sakit, safar, haid dan nifas bagi wanita, atau berbenturan dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti 2 hari raya Id dan 3 hari tasyrik, maka puasanya tetap dianggap berturut-turut. Ya. Jadi kalau misalnya ada uzur syar'i, orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan tersebut, itu misalnya ketika dia sedang melakukan kafarah jima' 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut, tapi di tengah-tengahnya ternyata dia sakit atau safar, dan ini sesuai dia memang memiliki uzur syar'i. Ini bukan tipu-tipu, dia bukan sengaja safar supaya dia bisa ada jeda untuk tidak berpuasa misalnya. Ini namanya tipu-tipu gitu, hilah. Akan tapi kalau misalnya dia memang benar-benar sakit atau memang benar-benar safar atau haid dan nifas bagi wanita, ya, atau berbenturan dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti 2 hari raya Id, 3 hari tasyrik dan yang lainnya, maka puasanya tetap dianggap, ya, berturut-turut. Kemudian jika tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Jika seseorang melakukan jima' berkali-kali pada siang hari bulan Ramadan, maka terdapat 2 kemungkinan berikut. Yang pertama, dia mengulangi jima'nya pada hari yang berbeda-beda. Ya, jadi dia jima' pada hari Senin di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia melakukan jima' lagi di hari Rabu, ya, di siang hari bulan Ramadan. Maka dia harus membayar kafarah untuk setiap jima' yang dia lakukan pada hari yang berbeda-beda tersebut, ya, karena itu adalah ibadah puasa yang saling berbeda. Itu adalah 2 ibadah yang berbeda, sehingga, ya, dia wajib untuk membayar kafarah untuk setiap jima' yang dia lakukan di hari yang berbeda tersebut. Kemudian jika dia mengulangi jima'nya pada hari yang sama,
ya, pada kasus ini maka terdapat dua kemungkinan lagi, ya. Yang pertama, dia belum membayar kafaroh atas jimaknya yang pertama. Jadi dia melakukan 2 kali jima atau 3 atau 4 misalnya dalam satu hari yang sama di siang hari bulan Ramadan, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia belum bayar kafaroh atas jimaknya yang pertama. Ya, maka dia cukup untuk membayar kafaroh 1 kali saja. Jadi kalau misalnya dia melakukan 2 kali jima, kemudian dia belum bayar kafaroh sama sekali, maka dia cukup bayar kafaroh 1 kali. Akan tapi kalau dia sudah membayar kafaroh atas jimaknya yang pertama, ya, kemudian dia melakukan jima lagi di hari yang sama, maka dia harus membayar kafaroh lagi untuk jimaknya yang kedua. Ya, contohnya misalnya dia sudah jima yang pertama, dia jima pertama kali di hari tersebut, di siang tersebut, di bulan Ramadan, kemudian dia langsung bebaskan budak, ya, atau ya tidak ada budak dan dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut misalnya, maka kemudian dia beri makan 60 orang miskin langsung pada saat itu juga. Kemudian dia jima lagi, ya, maka dia harus membayar kafarah lagi untuk jimaknya yang kedua. Ya, jika seseorang tidak mampu untuk membayar kafarah jima ini, maka gugur baginya kewajiban tersebut. Ya, jadi ketika seseorang tidak mampu pada saat itu, ya, tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, misalnya secara fisik tidak mampu, atau ya, dan juga dia tidak mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, maka ya gugur baginya kewajiban untuk membayar kafarah jima tersebut. Nah,